Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansuran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun niswanun. Wa yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, para penyebar Islam di wilayah Nusantara. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barakah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadratin surdanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz jami' warisahu Husain Bakhadil Bangkalan Madura, Mbah Semasari Jombang, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Habib Soleh Semendi Pasuruan, khususan ila roh Ki Asas Samsul Arifin Subondo, Ki Ahmad Siddiq Jember, semua ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, khususan ila roh Mbah Sumbu, kemudian Mbah Ali Maksum, Mbah Maksum, Mbah Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair Rembang, khususan ila roh Mbah Ahmad Mutamakin, Kiai Abdullah Salam, Kiai Syal Mahfud, Kiai Muhammadun, Kiai Abdullah Rifai, itu guru saya ya, Kiai Abdullah Rifai, nyambung sanad kepada Mbah Yasin Rembang, Mbah Yasin Bareng, Pak Kudus ya, Mbah Murtadho, kemudian nyambung terus sampai ke Syekh Muhammad Sato, Syekh Zakaria Al-Ansori, khususan ilaro Mbah Arwani Kudus, Ki Turehan Kudus, Ki Sya'roni Ahmadi Kudus, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar, kemudian Abu Yadim Yati Banten, Ajengan Khair Afandi, Mbah Anom Tasikmalaya, Ki Yusuf Tauhidi Garut. Nafa'anallahu bi'ulumihi mal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca Fatihah sekali lagi. Ini tadi itu kamu ingat Arwani, Sob? Arwani itu tadi udah beberapa kali Arwani itu transfer. Ya banyak lah ya anak-anak alumni Al-Aziz yang peduli itu ke Al-Aziz banyak yang buka usaha kecil-kecilan itu ya. Enggak usahanya ratusan juta, miliaran enggak, masih ngurusin duit puluhan juta, ratusan ribu lah, tapi enggak lupa sama Al-Aziz ya. Kita doakan ya, termasuk semua donatur lah yang pada ini usahanya dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kebarokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk orang yang bohongin saya biar pada dapat sadar lah. Saya itu baru dikerjain orang. No, yang kalian tempatin sama Putri itu. Itu salah satunya itu ada duit 100 juta yang saya ditilep orang mentah-mentah tuh. Sekarang saya disuruh tanggung jawab. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah marah, nggak usah ini ya. Makanya tadi kan habis maghrib nggak saya isi kan, karena saya lagi menyelesaikan kasus tadi. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberi kelancaran, kebarokahan, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mana sekarang? Lakin udah sebelumnya. Sekarang lakin itu. Oh, lakin qadzubna itu. Ya, benar itu. Wajami umma taqaddama, sebelumnya kan itu. Wajami umma taqaddama minadh dhamairi yarfa'uhul madhi wal mudhari'u wasmul maf'ul. Kan begitu sebelumnya kan. Nah, baru kalian baca lakin. Kalau nggak begitu nggak paham. Dan semua lafadz yang pembahasan yang telah lalu itu dibaca yang merofakkan naibul fa'il itu ada kalanya fi'il madhi, ada kalanya fi'il mudhari' dan isim maf'ul. Lakin, nah baru gitu yubna, jadi langsung ke dalam kurung. Lakin yubna tetapi dimabnikan. Yang dalam kurung itu ya. Itu siapa yang nyalain motor? Lu samperin, suruh nyelah. Lu samperin cepet-cepetan, suruh nyelah. Gak boleh begitu naik motor. Motor main perkosa aja. Lafadz lakin hadza istidrakun. Hadza bermula ini lafadz lakin. Istidrakun itu istidrak. Istidrakun itu nyusuli omongan. Itu maksudnya istidrak. Maka kalau dalam bahasa Jurumiyah yang tadi habis maghrib kalian baca, lakin lil istidraki, kan gitu. Istidrak itu maknanya apa? Ta'qibul kalam, meralat omongan itu maksudnya istidrak. 5 terhadap keterangan qad yutawahamu yang terkadang dicurigai gampangannya lah. Tidak kejelasan itu loh. Qad yutawahamu atau qad yatawahamu juga boleh. Qad yatawahamu yang memberi praduga apa maksudnya nggak ada kejelasan gitu maksudnya waham itu. Mimma nyatanya dari keterangan zakaro yang menyebutkan siapa musannif hu pada ma awalal babi dalam awalnya bab min annahu dari sesungguhnya kejadian layanubu tidak bisa menggantikan anil fa'ili dari fa'il apa illal maf'ulu kecuali maf'ul. Ingat itu
Apa maksudnya gini, yang ilal maf'ulu loh, kan kalian kemarin udah belajar istisna, ya kan? Itu ilal maf'ulu wajib dibaca lu, gitu loh. Kenapa lu? Karena itu sebagai fa'ilnya layanubu. Layanubu itu namanya disebut istisna mufarraq, ngerti? Maksudnya istisna mufarraq, istisna yang jatuh setelah kalam manfi, gitu. Layak anna min annahu la yanubu anil fa'ili illal maf'ulu, wajib dibaca lu karena tarkibnya sebagai fa'ilnya yanubu. Maka baca kitab seperti ini sekalipun pelan-pelan kaidah-kaidah nahwu diterapkan. Nah kalau diterapkan lah paham, gitu loh. Fakot saja. Fabayyana, tanggung dah ya. Fabayyana, maka menjelaskan siapa musannif guna di sini maksudnya di sini mulai lakin itu menjelaskan annahu pada sesungguhnya kejadian qad yanubu terkadang bisa menggantikan anhu dari fa'il apa ghairul maf'uli selain maf'ul. Udah segitu. Perhatikan maksudnya lakin yubnal fi'lu lil maf'ul. Mana tadi? Lakin hadza istidrakun lima qad yatawahamu mimma dzakarahu awalal babi min annahu la yanubu anil fa'il illal maf'ul faqat. Ini kemarin dalam pembahasan awal kitab, maksudnya pembahasan awal naibul fa'il kan kemarin, makanya ini udah saya bilangin, ini tuh taruh di sini ngapa? Kan udah berkali-kali saya bilangin. Lu pindah kemari melulu, lu awas lu. Belum di sini kau ngambilnya dekat. Lu pindah ke lu buat mainan mulu lagi lu ya, ngerti? Perhatikan, nih. Kan al ismul marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu. Kan gitu kan? Terus kan kemarin terusannya wa uqima muqamahu, kan gitu. Kemarin kan begitu kaidahnya. Nyambung kan nih? Nah, awal keterangan dalam bab naibul fa'il bahwasanya yang menggantikan fa'il kesannya seolah-olah hanya maf'ul. Ini dulu nyambung gak? Woi, paham gak? Jawab. Kalau ditanya tuh dijawab bareng-bareng. Di awal bab dijelaskan bahwasannya apa namanya naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa, gitu kan? Yang isim tadi asalnya adalah maf'ul. Setelah fa'ilnya dibuang, maf'ul menempati posisinya fa'il, kan gitu. Maf'ul yang tadinya dibaca rofa ganti dibaca rofa, kan kemarin gitu. Maf'ul yang tadinya fudlah menjadi umdah. Ingat, yang fudlah itu tambahan menjadi umdah. Nah, kesan yang ditimbulkan dari keterangan itu dalam bab awalnya naibul fa'il seolah-olah yang menggantikan fa'il itu hanya maf'ul. Itu maksudnya. Padahal yang sebenarnya yang menggantikan fa'il tidak hanya maf'ul. Itu maksudnya lakin, gitu loh. Maka lakin itu hadza istidrakun. Tahu istidrak kan? Meralat omongan. Yang tadi keterangannya yang menggantikan fa'il hanya maf'ul, ternyata bukan hanya maf'ul. Itu yang dimaksud istidrak. Nah itu biar mudeng itu maksudnya. Maka saya tegaskan supaya kalian benar-benar paham. Fa bayyana huna annahu qad yanubu anhu ghairul maf'ul. Nah, musannif di bab ini, dalam arti bab di tempat ini, maksudnya ini tuh mulai lakin qad yubna itu memberi penjelasan bahwasanya yang menggantikan fa'il sebagai naibul fa'il itu bukan hanya maf'ul, tapi juga ada lainnya maf'ul. Nah, faqat yubna itu
maka terkadang dimabnikan apa al fi'lu fi'il lil maf'uli terhadap mabni maf'ul bi ayyu dhamma, gambarannya bahwa dibaca dhammah apa awaluhu, awalnya fi'il tadi madhiyan kana au mudhari'an. Madhiyan itu berupa fi'il madhi karena ada apa fi'il yang mabni maf'ul atau fi'il yang mabni majhul. Itu diingat-ingat istilah begitu. Au mudhari'an atau itu fi'il mudhari', udah tangannya diam, disimak, nggak usah ngetek mulu tangannya. Fi'il tadi dimabnikan maf'ul atau mabni majhul, baik fi'il tadi madhi atau mudhari', huruf awalnya dibaca dhammah. Kan sama tuh, madhi ataupun mudhari', dua-duanya dibaca dhammah. Adapun sebelum akhirnya baru dipisah. Wayuk saru dan dibaca kasroh apa huruf qabla akhirihi, yang sebelum akhirnya fi'il dibaca kasroh fil madhi, dalam fi'il madhi. Wa yuftahu dan dibaca fathah apa fi'il apa ma qabla akhirihi fil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Nyambung nih. Ini kan kaidah umum. Semua fi'il yang mabni maf'ul atau mabni majhul, baik madhi mudhari', huruf awalnya dibaca dhammah. Duriba, kan gitu. Kalau fi'il madhi ri, sebelum akhir dibaca kasroh. Yudrabu, huruf awalnya kan ya, yu. Sebelum akhirnya ro, yudrabu. Itu maksudnya wa yuftahu fil mudhari'i. Nyambung kan? Nah, itu maksud saya itu mengklikkan apa yang kalian baca dengan pemahaman. Jadi kalian baca langsung paham. Nah, kalau kalian baca langsung paham, deresnya pasti semangat. Kalau ada orang baca masih nggak paham, ya harus deres lagi sampai dia paham. Nah, itu baru cinta kepada ilmu, baru mahabbah sama ilmu. Bukunya, kitabnya juga harus dijaga, dirawat. Jangan lu baca buku kayak tadi, sambul kentar-kentar, sambulnya hilang kemana-mana. Itu tidak takzim sama kitab. Kalau tidak takzim sama kitab, dengerin semuanya, kitab juga nggak akan barokai kepada kita. Nyambung? Perlakukan kitab itu sebagai orang tua kita, karena itu adalah sumber ilmu. Jangan sambulnya lu robek, lu buang seenaknya, buang tempat sampah. Apalagi ada ayat dibuang di tempat sampah, menghina itu namanya, nggak boleh. Maka ada aturan, buku kitab dimuliakan sedemikian rupa sebagai bentuk penghormatan kepada ilmu itu sendiri. Nyambung itu. Semua kitab yang ada, buku matematika sekalipun ya memang seperti itu. Jangan buku diinjek-injek, buku di bawah, nggak dihargai, nggak dihormati. Ya itu namanya nggak takzim kepada ilmu. Waktu bang ilmu matematika, emang kalau nggak ada ilmu matematika bisa hitung-hitungan pada? Ilmu matematika juga disiplin ilmu. Ilmu IPA juga disiplin ilmu. Ngerti maksudnya? Islam nggak pernah membeda-bedakan. Mau ilmu agama kek, mau ilmu apa kek. Kalau segi prioritas iya ilmu agama. Begitu maksudnya. Jangan seenaknya mau lakukan kitab ditulisin, dicoret-coret yang nggak karuan. Itu pun nggak hormat kepada ilmu. Sama baik. Wayanubu dan menggantikan anil fa'ili dari fa'il ba'da khadfihi, setelah dibuangnya fa'il apa wahidun salah satu min arba. Itu kalau dalam kitab matan min arbaatin. Cuman kalau di mudhof diidhofahkan min arbaati umurin, jangan kalian bacanya min arbaatin umurin, salah. Min arbaati umurin kalau dibaca langsung, dari 4 beberapa perkara, 4 masalah. Bahkan bukan hanya 4, bal khamsatin,
bahkan 5. Itu boleh kalau kalian artikan bal khomsatin langsung atuf kepada arbaatin. Kalau kalian jadikan bal khomsatun boleh juga. Khomsatunya banyak idrob bal huwa atau bal hiya khomsatun. Ya, boleh aja kalian baca tin boleh, kalian baca tun boleh, bahkan kalian baca tan juga boleh. Akni khomsatan. Oh, ngerti no? Yang penting bisa menyelesaikan. Oh. Al-arba'atu bermula yang 4. Al-madhkuratu yang disebutkan. Oh, al-madhkuratu al-arba'atu bermula yang 4 itu al-madhkuratu yang telah disebutkan oleh musonib nanti di bawahnya itu. Apa namanya? Maf'ul, dorof, itu di bawahnya nanti ada. Wal khamisu dan bermula yang ke-5 al jumlatu itu jumlah. Li'annal asahha karena sesungguhnya pendapat yang paling sahih itu annaha sesungguhnya kejadian. Apa atau annaha juga boleh langsung ke jumlah kok boleh. Annaha itu sesungguhnya jumlah, tanubu itu boleh menggantikan apa jumlah, anil fa'ili dari fa'il. Wa ingkanat dan sekalipun ada apa jumlah itu la taqau tidak boleh terjatuh atau terjadi apa jumlah fa'ilan itu sebagai fa'ilan hali sebagai fa'il ala sahih. Illa anna niyabatal jumlati kecuali sesungguhnya menggantikan jumlah muhtassatun itu tertentu bibabil kaul dengan babil kaul. Maksudnya babil kaul itu nanti ya nantilah dijelasin lah. Maksudnya yang disimbolkan dari lafadz kaul umpamanya ada jumlah yujibuni antakuma zaidun itu kan sama jumlahnya antakuma zaid kan sebagai fa'il no, ngerti kan no? Nah itu kan namanya fa'il sebagai jumlah nyambung no. Nah jumlahnya antakuma zaidun itu sama dengan diriwayatkan yujibuni antakula umpamanya atau qauluka antakuma saya itu ngerti maksudnya no. Itu nama bukan lafadz rodafa yang menyamai apa ma hu pada kaul kal wahyi seperti wahyu wal ilhami itu kalian tulisannya salah ya. Lu setelah ha apa no? Alif terus mim. Nah, kitab kalian salah. Nah, kitab kalian kan begini nih. Kan gini kan? Apa itu tadi? Wal il. Lo kitab kalian begini bukan? Ini salah, ini nggak ada. Gitu loh. Ini yang benar. Dirubah. Kan udah gue kasih tahu. Cetakannya salah. Udah buruan, gak usah pelotot-pelotot. Kalau udah dibenerin, suruh benerin. Pelotot-pelotot. Itu kitab lu salah catatannya. Kalau wahyu seperti wahyu wal ilhami dan ilham. Ilham itu apa ya? Ilham itu ya hampir sama dengan wahyu. Cuman kalau wahyu kan untuk nabi. Kalau ilham itu bukan untuk nabi. Maka kalau ada orang bukan nabi ngaku dapat wahyu, goblok berarti. Paham maksudnya? Wah ada orang, wah habis tapak katanya. Wah semalam saya dapat wahyu. Alah, udah ngawur aja udah. Paham nggak? Wahyu itu untuk nabi. Ilham itu inspirasi atau intuisi lah. Itu ilham. Biar bisa bedain. Orang biasa ngaku-ngaku dapat wahyu ya kagak ada wahyu. Ya wahyu kali, wahyu nama orang.
Kalau tukang sayur suka lewat kan namanya Bang Wahyu. Iya enggak? Dapat wahyu, iya dapat wahyu. Siapa yang dapat? Bininya. Paham maksudnya? Ngawur ya kadang-kadang. Itu dipahami, makanya ilham itu. Wadzalika, dan bermula itu babil kaul dunama yuradifuhu nahwu wa qad qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum. Wa qila, dan dikatakan lil ladzina taqau, bagi mereka ittaqau yang takwa, siapa alladzina, apa yang kila itu loh. Madza anzala rabbukum, jumlahnya ayat madza anzala rabbukum itu menjadi naibul fa'ilnya qila. Madza, pada apakah, anzala menurunkan, siapa rabbukum, Rabb kalian semua. Fajumlatu madza, maka bermula jumlahnya ayat madza anzala rabbukum fi makhali raf'in, itu dalam makhal rafa naibul fa'ili, itu sebagai naibul fa'il. Wa nahwu qila ya nuhuh bit, kila dikatakan apa yang kila, yaitu ayat ya nuhu Nuh bit, turunlah kamu. Nah itu al ayata ay asmim al ayah. Faghos, ya kan terusan ayatnya itu kan itu diantaranya. Faghosyahum minal ghammi ma ghosyahum. Itu surah membahas yang kaitannya Nabi Nuh ketika anaknya karam tenggelam itu. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala ya abati, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma'. Nah, itu ayatnya. Nah, ya Nuhu Nuh ihbit, turunlah kamu. Nah, fajumlatu ya Nuhu ihbit ila akhirih, maka bermula jumlahnya ayat ya Nuhu bit sampai akhir ayat itu fi makhali raf'in, dalam makhal rafa. Naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Li'anahu, karena sesungguhnya ayat ya Nuhu bit maqulul qauli, itu yang diucapkan. Awas, artiin itu sulit. Saya katakan, nggak usah pelit lu nulis kitab begitu aja. Maqulul qauli itu yang diucapkan dari lafadz kaul. Wala alal musannifa, dan wala alal musannifu, dan seolah-olah musannif lam yunabbih, itu tidak mengingatkan siapa musannif alaihi, ya atas ini kaul ini. Li'annahu, karena sungguhnya makulul kaul itu fi maknal maf'uli, ya kan makulun kan sama dengan maf'ulun. Orang awalnya makwulun, ngerti no? Makulul kauli yang diucapkan, lafadz yang diucapkan, yang lafadz yang diucapkan itu bersumber dari masdar kaul. Nyambung nggak? Oh, itu bukan masalah gampang, itu masalah sulit itu. Fadakhola, maka masuk apa kaul tadi tahta kaulil maf'uli bih, di bawah tahta kaulihi, di bawah ucapannya musannif al maf'uli bih, yaitu maf'ul bih. Udah segitu dulu. Panjang banget itu, bagaimana sih keterangannya, dengerin. Jangan kalian pikir gampang, ini masalah jelimet. Naibul fa'il yang tadi udah dibahas mulai lakin, yang menjadi naibul fa'il bukan hanya maf'ul bih, tapi nanti ada lafadz-lafadz lain yang bisa menjadi naibul fa'il. Udah suruh sana wudu, lu bisa cepetan wudu, ngaji kelentang-kelentuk melulu lu ngaji jangan ngantuk mulu, kalau siang suruh tidur. Ada beberapa lafadz yang bisa menggantikan maf'ul. Di antaranya nanti dibahas di bawah itu. Nah, yang bisa menggantikan posisi fa'il kalau versi musonif ada 4, padahal ada 5. Yang 5 nggak dibahas. Yang 5 itu adalah jumlah. Nah itu tadi.
Apa yang ayat yang pertama aja yang paling gampang tadi dah. Wa qila lil ladzina taqau umpamanya. Wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum. Perhatikan, jangan sok bisa ntar begitu selesai nggak paham, gue nggak resep pisan kalau begitu. Jumlahnya ayat madza anzala rabbukum, nih perhatikan, ini jumlah. Ini menjadi naibul fa'ilnya qila. Nah, ini kan pemisah gitu loh. Saya ulangi, wakila dan dikatakan, ini kan namanya fi'il mabni majhul, dari kola menjadi kila kan gitu. Kemarin teknis perubahannya udah dibahas. Mana naibul fa'ilnya? Bukan lilladzina taqau, tapi naibul fa'ilnya adalah jumlah ayat madza anzala rabbukum. Apa maksudnya? Ya diartikan madza anzala rabbukum. Kurang kenyang lu mainnya tadi siang. Jangan ngaji ngantuk. Cengengesan melulu kalau dibilangin. Madza pada apakah anzala rabbukum telah menurunkan apa yang Tuhan kalian telah turunkan. Nah, jumlahnya ayat madza anzala rabbukum ini menjadi naibul fa'ilnya qila. Nah, ini musonif nggak dibahas. Ngerti maksudnya? Nah, tapi dibela lagi musonif tadi sama Kiai Syareh oleh Syekh Al-Ahdal bahwasanya mungkin jumlahnya ayat madza anzala rabbukum ini disebut juga namanya makulul qaul. Apa yang disebut makulul qaul itu? Tuh, gue tulis, gue jelasin sejelas-jelasnya, lu masih nggak paham kebangetan. Wakila ya itu kan naibul fa'il. Nah, isinya wakila itu ya ini, ngerti kan? Nah, ini namanya makulul qaul. Apa maksudnya makulul? Makulun itu dari kola yakulu kaulan wa makolan fahuwa qailun wa dzaka makulun. Makulun itu kan asalnya makwulun. Iklalnya ngerti? Apa itu makwulun? Lafaz yang diucapkan makulul qauli. Berarti lafaz yang diucapkan yang bersumber dari masdar kaul. Kok kaul? Ya karena sumber dari semua kalimat itu kan masdar. Namanya juga masdar. Masdar itu kan sumber. Maka kalau dalam kali kalian membaca kitab-kitab, apalagi kitab bahasa Arab, itu nanti terakhir ada tulisan al-masodir wal maroje. Masodir itu ya sumber itu. Nah, asalnya kalimat itu kan masdar. Maka ada istilah makulul qaul. Nyambung no? Lah, begitu biar paham ngajinya. Jangan ngaji nggak paham aja sok pinter. Lu denger pokok. Itu paling pet gue mah. Ngaji yang ala seperti itu. Suruh belajar aja nggak mau. Udah empet banget gue mah. Nggak cara gue kalau begitu mah. Al-awalu bermula yang pertama, al-maf'ulu bihi itu maf'ul bih. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Wa huwa dan bermula maf'ul bih an-naibu. Itu lafaz yang menggantikan anil fa'ili dari fa'il bil asolati dengan keaslian. Itu mananya asolah. Kalau bahasa Indonesia keaslian gitu loh. Itu sama dengan al-asliyu, gitu, asolatan. Walihada dan karena ini maf'ul bih itu asolah, an-naib anil fa'il bil asolah. Pengganti fa'il yang asli itu ya maf'ul. Qaddama mendahulukan. Lu lihat kitabnya apa enggak? Melotot kemana-mana matanya.
Qaddama mendahulukan. Lu kalau ngajar sama sob, ngerti? Sob, ngerti gak kalau cengengesan dipertegas. Masih pelotot-pelotot mainan lu antepin aja. Qaddama mendahulukan siapa musonib hu pada maf'ul bih. Naam, betul. Walihadza qaddamahu la yajuzu atau al maf'ul bih huwa naib anil fa'il bil asolah. La yajuzu, tidak boleh apa niyabatul maf'ul tsani menggantikannya maf'ul yang kedua min babi dhanna, dari bab dhanna. Ini udah sulit lagi aja. Paling yang saya rasa yang lain nggak paham. Senok paling yang nggak paham. Wala tsalis, dan tidak maf'ul yang ketiga min babi a'lama, dari babnya a'lama. Jangan-jangan senok pun nggak paham. Lah iya kan? Akan ribet. Apa Dut? Ini masalah sulit Dut. Jangan lu pikir mau badan gendut jaminan paham. Kan Dut kalau gak serius mah. Tuh. Maka diperhatiin bener ini sulit ini. Walatsani, dan tidak juga maf'ul yang kedua mimba bi'ato, dari babnya a'to. Itu ada pembahasan khusus. Ada bab donna, ada bab a'lama, dan ada bab a'to. Ini masalah. Nyambung nggak? Dan ini termasuk min daqaiqi ilmin nahwi. Termasuk kelompok ilmu nahwu yang paling sulit. Jangan kalian pikir gampang. In auqa'a, jika mendatangkan lah gampangnya, menjerumuskan apa takdim tadi atau niyabah fi labsin, dalam kesamaran. Udah titik, perhatikan, nggak boleh meleng. Ini sulit. Ini harus saya kasih banyak contoh. Minum dulu lah biar seger. Maksudnya bagaimana? Yang bisa menggantikan fa'il 4. Tadi dikatakan ada 5. Yang satunya adalah jumlah, kan gitu. Saya tulis. Kalau perlu jangan dihapus. Ini ada rentetannya ini. Udah ini hapus saya dulu. Ngapa-ngapa. Ini udah kelar. Jangan biarin. Nih, an-naib. Ini saya agak sini dah. An-naib. An-naib anil fa'il 4. Boleh tulis saya 4 dah. Biar jelas kalian. Versi di situ aja dulu dah. Maksudnya an-naib anil fa'il itu yang bisa menggantikan fa'il itu 4 lafaz. Yang pertama maf'ul bih gampangannya dah. Udah. Kenapa maf'ul bih didahulukan? Aslinya ini yang kemarin dalam contoh doroba Amrun Zaidan, terus kemudian menjadi duriba Ngetim Zaidun, Zaidan lagi. Nyambung. Nah itu aslinya itu maf'ul bih. Nyambung. Nah udah ini kan udah jelas saya rasa. Namun ada ketentuan. Ini saya pertegas nih sebelum saya teruskan. Saya ulangi. Yang bisa menggantikan fa'il itu pertama maf'ul bih. Oke? Dan maf'ul bih dipertamakan atau didahulukan nomor 1 dah gampangannya. Karena yang berhak atau yang layak menjadi naibul fa'il itu yang memang maf'ul. Kan gitu.
Nah, sungguh pun demikian, ini ada ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Udah, saya biar nggak ngaco pembahasan besok, geser kemari. Perhatikan, apa maksudnya? Ini contoh nanti. Ini supaya dipahami betul sama kalian. Pertama, maf'ul yang didahulukan itu adalah harus maf'ul pertama, gampangnya gitu dah. Nanti ada bab donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha maf'ulnya ada berapa? Ada 2, maf'ul awal sama maf'ul sani. Karena yang setelah donna itu kan biasanya mubtada khobar. Nah, perhatikan. Umpamanya donna Zaidun titik 2 amron qaiman. Perhatikan. Donna Zaidun fi'il, Zaidun fa'il. Amron maf'ul awal, qaiman maf'ul sani. Bab donna itu mempunyai 2 maf'ul. Nyambung? Maf'ul yang kedua tidak boleh menjadi naibul fa'il. Nanti kalau terjadi kerancuan. Ini bab donna namanya. Nah, terus bagaimana? Ya, maf'ul pertama yang harus jadi naibul fa'il. Lah kalau donna Zaidun, Zaidunnya dibuang. Akan ini berarti amron mau menjadi naibul fa'il. Perhatikan nih. Otomatis kan harus dirubah. Yang tadinya donna Zaidun, kan Zaidunnya dibuang. Orang mau dibuat naibul fa'il. Nyambung nggak? Nah, donna menjadi dzunna. Perhatikan. Ini saya ilmu jadi aja. Dzunna itu asalnya dzunina. Nih, begini. Kalau akan dzunina, akan itu wazan fu'ila. Diidghamkan menjadi dzunna. Nyambung. Lu apa tadi? Zunna. Zo bacanya apa lu tadi? Zunna, bukan zunna. Zunna. Enggak, lu ajarin sob. Makhraj zo. Ngerti? Lidzalimin bukan lidzalimin. Zalimin. Lu berarti kalau baca alam nasr, lu berarti yang baca. Alladzi anqadha dhahrak itu berarti anqadha jorok lu berarti. Iya. Nah, iya kali lu kali ah. Ini Apri kemana ini? Kemana Don? Alah orang kok sakit-sakitan melulu. Ya, berarti kan Zaidunnya kan hilang. Woi, kembali ke sini. Kalau donna Zaidun amron qaiman, donna dirubah fiilnya menjadi dzunna. Dzunna ini masih bagus saya tulisin dzunina. Kok donna menjadi dzunna? Asalnya dzunna ini dzunina. Oke. Diduga yang tadinya amron menjadi amrun. Perhatikan. Qaiman ya tetap qaiman. Jangan keder. Ntar lu keder lagi. Jangan keder. Kan yang menempati posisi Zaidun kan gitu, ini Zaidun kurang. Nah, yang menempati posisi Zaidun kan berarti lafadz amr, iya kan? Yang tadinya amron ya berarti amrun. Tuh, nyambung. Lafadz qaiman maf'ul yang kedua ya tetap utuh, tetap dibaca nasab. Berarti maf'ul seolah-olah maf'ul pertama dia. Kan maf'ul keduanya udah menggantikan posisinya Zaid. Nyambung gak nih? Estafetnya, kesinambungannya. Ini sulit, makanya saya bilang. Maka itu sampai diwanti-wanti sama musannif. Tidak boleh layanubu al-maf'ulus tsani fi babi dhanna
wala maf'ul ats-tsalis fi babi a'lama wala al maf'ul apa yang terakhir tadi? Ats-tsalis ya fi babi a'lama apa tadi? Atau zaidun dirhaman umpamanya. Nah, lafaz mengartikannya berarti begini, lafaz dzunna amrun qaiman, dzunna diduga atau disangka siapa zaidun amrun amr qaiman pada orang yang berdiri. Ya kan? Nah, kenapa lafaz qaiman tidak boleh menggantikan lafaz zaidun? Ya masa khobarnya malah menjadi musnad? Ngerti gak? Lafaz amron qaimun sebelum dimasuki dzonna zaidun amron qaiman itu kan asalnya amrun qaimun. Nyambung gak nih? Nur. Ngerti kan? Kan amrun mubtada, qaimun khobar. Kan asalnya begitu bab dzonna itu. Dzonna itu kan termasuk amil nawasih. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dzonna wa akhwatuha. Maka ada kaidah naibul fa'il walaupun maf'ul boleh menempati posisi fa'il, tapi maf'ul keduanya bab dzonna itu tidak boleh kalau terjadi kerancuan. Oke? Yang kedua, bab a'lama. Perhatikan, umpamanya ada lafaz begini. Ini tolong diperhatiin loh, ini serius loh. A'lama zaidun amron. Maknanya apa? Memberitahu siapa zaidun zaid, amron pada amr. Memberitahu, nah, zaid memberitahu amr, umpamanya bakron muntolikon. Umpamanya bakron pada bakar, muntolikon pada orang yang pergi. Kan ada 3 maf'ul. Pertama amron, maf'ulnya a'lama, memberitahukan. Ini maf'ul pertama. Oke, bakron maf'ul kedua, muntolikon maf'ul ketiga. Maf'ul ketiga ini loh tidak boleh menggantikan lafaz bakron atau amron apabila terjadi iltibas. Nyambung? Nah, jadi u'lima amrun bakron muntolikon tetap utuh. Ngerti? Ya tetap yang menggantikan harus ini. Nggak boleh maf'ul ini yang ketiga apalagi. Nanti terjadi kerancuan. Ayo masa umpamanya yang muntolikon kamu jadiin naibul fa'il. Kan a'lama menjadi u'lima. Alia ngantuk lagi. Cuci muka. Apaan? Biar anak saya kok ngantuk saya omelin di. Ntar sangkanya Aldi doang lagi. Oh no Alia ngantuk. Dicarekan kok aing, ngerti? Sembarangan. Nyambung nih. Masa dikasih tahu siapa muntolikun? Nah ini malah lebih nggak nyambung lagi. Paham maksudnya? Nah sekarang yang terakhir bab akto. Gitu loh. Berarti kan nanti kalau akto lebih lucu lagi. Akto itu maknanya memberikan. Nih, akto zaidun bakron dirhaman. Oh, memberikan siapa Zaid, bakron pada bakar, memberikan dirhaman pada dirham, duit. Gampangannya. Kalau akto zaidun berarti rubahnya menjadi u. Oh ini tadi belum gua tulis ya, udah dah, anggap aja lu paham dah. Dia, lu kan gitu.
U'tiya diberikan siapa? Bakrun. Bakr. Nah, ini kan harus yang menjadi naibul fa'il harusnya bakrun. Kalau kalian dirhamun, u'tiya diberikan apa dirhamun? Bakron pada bakr. Kebaliklah. Yang diberikan itu dirham diberikan kepada bakr. Ngerti maksudnya? Bukan bakr diberikan kepada dirham. Oh, masa benda mati diserahin benda hidup? Nyambung gak maksudnya? Itu terjadi iltibas namanya. Maka dalam bab ini yang nomor 2 bab a'to nggak boleh menjadi naibul fa'il. Bab a'lama yang nomor 3 tidak boleh menjadi naibul fa'il. Begitu juga bab donna tidak boleh menjadi naibul fa'il. Perhatikan, ini kok termasuk tadi saya bilang nih ada 3 bab. Pertama namanya bab donna, kedua bab a'lama, ketiga bab a'to. Lo ngaji begini kok mau kalian cengengesan, apalagi malas-malasan hadir, kagak bakal mudeng. Catat itu. Nyambung nih. Loh. Dan ini jurus tapis, bukan jurus. Wah, kita mah singkat padat paham, kagak ada. Kalau mau ilmu mah ilmu nahwu memang harus bertahap, estafet pelan-pelan sedikit demi sedikit baru paham. Wah, saya mau pahi paket hemat, ngaji 1 jam bisa baca kitab kuning. Kitabnya siapa? Hei, dengerin, gue mau nanya. Ayo, kan sekarang banyak promosi ya nggak? Bayar 5 juta, 1 jam langsung bisa baca kitab kuning. Gua hormat benar. Jempol, bukan hanya jempol tangan yang gue naikin, jempol kaki dua-duanya gue naikin. Paham maksudnya? Udah sembarangan. Nah, itu mah bagus saja. Daripada kagak ya masih mendingan begitu. Tapi bukan berarti belajar 1 jam, belajar nahwu metode khusus apa, kemudian bisa menyelesaikan. Kalau saya tetap gak percaya. Jelas itu. Kalau saya mah orang konvensional, ibaratnya ngaji ala kampung, ya gak? Wah, harus metodenya begini, wah nanti bisa ini. Tetap gak bisa. Karena kata ta'limul muta'alim kan lu udah hafal. Zakain kan alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka ammajmu'iha bi bayanin kan zakain wa khirsin was tibarin wa bulgotin wa irsadi ustadzin. Yang keenam apa? Wa tuli zamanin tol ya Pak. Tol itu lama, zamanin masa. Kalau lu naik di tol lama apa enggak? Lu naik di tol dari udah lu dari sini aja dah, dari pintu tol Jatiwarna kok wilayah Jawa Timur itu mantok-mantoknya siapa yang bisa jawab? Saya kasih 50.000. Tol Jawa Timur terakhir mana sob? Lu katanya yang paling gede lu sob. Mana? Banyuwangi so tau lu, wah kelepak lu. Mana no? Ada buru-buru senok no. Lu keluar Jawa Barat aja belum pernah no. Ya mentok-mentoknya ke DKI senok. Ya enggak? Itu pun ke Tamrin Square dulu. Ya enggak? La ilaha illallah. Udah dengerin kok, nggak usah ngomong sendiri lu. Probolinggo. Sekarang udah sampai Probolinggo Timur. Kalau kemarin yang awal 2 tahun yang lalu masih Probolinggo Barat. Banyuwangi aja belum nembus tol, lagi digarap. Belum tembus. Nah, tol lama apa enggak? Lu tol ke wilayah barat sampai Merak, akan Merak nyambung lagi sekarang Lampung sampai Padang sono, itu kan udah nembus tol kan. Lah panjang apa enggak tol? Nah, orang ngaji kudu lama apa enggak? Lah kok ngaji setahun pengen bisa baca kitab kuning. Ya kalau kitab kuning tulisannya buku kuning ya enggak bisa aja udah. Paham maksudnya? Nah, di sini itu pun ngajinya harus serius. Harus tekun. Lu timbang cengengesan doang, pelengak-pelengek enggak bakalan mudeng.
Tuh, maka harus bijitin, bersungguh-sungguh. Oh gitu loh. Nah itu dalam taklimul muta'alim. Masih lu baca gak sob? Taklim. Boleh mau lu baca, gua baca ntar. Nah, dibaca lah gitu. Sampai mana taklim kemarin? Udah lu baca, udah mulai. Nah, udah ntar nggak apa-apa, gua baca, lu baca. Biar ngaji baca terus ntar. Ini berapa menit udah? Nggak apa-apa, diterusin taklim nggak apa-apa ntar. Lah iya, biar paham. Udah nyampe ngabisin itulah, masa nyampe masih 74. Udah nyambung ya. Ini supaya dipahami. Asani bermula yang kedua. Mimma nyatanya dari lafadz yanubu yang bisa menggantikan apa ma anil fa'ili dari fa'il ad-dzarfu itu dzaraf. Zamaniyan kana au makaniyan. Zamaniyan itu yang bangsa zamani, dzaraf yang bangsa zaman, waktu. Karena ada apa dzaraf au makanian atau yang bangsa makani. Makani itu tempat, yang bangsa tempat. Bisarti ayyakuna, dengan syarat bahwasanya ada apa kullun. Nah itu namanya tanwin iwat. Iwat an kalimatin itu tanwinnya lafadz kullun. Kullun ay kullu wahidin. Tuh. Apa tiap-tiap satu minhuma dari zamani dan makani mutasorrifan itu mutasorrif. Dzaraf enggak sembarang dzaraf, tapi dzarafnya dzaraf mutasorrif. Apa itu dzaraf mutasorrif? Ini pun kudu tuntas pemahamannya kalian. Ayyustakmalu, tegasnya bisa dipergunakan apa dzaraf, apa kullun, atau dzaraf juga boleh dipergunakan dzarfan hale berupa dzaraf tarotan dalam suatu ketika, wa ghairu dzarfin dan hale selain dzaraf ukhra pada kesempatan yang lain. Jadi dzaraf yang dimaksud baik dzaraf zamani atau dzaraf makani harus dzaraf mutasorrif. Apa itu dzaraf mutasorrif? Dzaraf yang memang bisa dipergunakan sebagai dzaraf dan selain dzaraf. Seperti lafadz yaumun umpamanya. Nah, nanti ada contohnya lah. Fa kharaja maka keluar apa nah, maksudnya keluar itu kecuali, dalam arti tidak bisa dibuat dzaraf. Apa nahwu idza wa ingda wa huna wa thamma. Apa lafadz idza? Mana idza kan dzaraf. Tapi dzarafnya ghairu mutasorrif. Lu lihat kitabnya. Ingza dzaraf. Tapi kedzarafannya ingza bukan ghairu mutasorrif. Huna dzaraf, tapi tidak ghairu mutasorrif. Wa thamma dan thamma. Apa maknanya thamma? Di sana. Tapi enggak mutasorrif. Oh. Termasuk wa kullu mulazimin nasbi, dan setiap lafadz yang netepi dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf. Fala yajuzu maka tidak boleh apa niyabatuhu menggantikannya, yaitu tadi idza ingda huna sama dan kullu mulazimin nasbi ala dzarfiyah. Itu syarat yang pertama. Dzaraf bisa menempati sebagai naibul fa'il, tapi dzarafnya harus dzaraf mutasorrif. Kalau enggak mutasorrif enggak bisa. Wa ayyakuna, dan bahwasanya ada apa dzaraf mukhtasson, itu mukhtas. Itu kalau kalian ai gitu ya. Lu ada no? Enggak, sebelum mukhtas apa? Wa ayyakuna mukhtasson itu kan. Makanya kita perlu salah, ai-nya itu salah. Kan ada ai itu. Ngerti? Ai-nya kan ada dua. Mukhtasson ai dalan itu maksudnya. Kan lu-nya ai-nya ada dua.
Lu nggak bakalan nyambung. Sob, lihat lu kitabnya Odon. Ngerti? Itu ai-nya ada dua. Ai muhtason, ai dalan. Lu ya apa enggak? Itu yang ai yang pertama salah. Hapus. Gitu loh maksudnya. Biar nggak keder. Wa ayyakuna, dan bahwasanya ada apa dhorof itu muhtason, muhtas. Tuh, begitu yang benar. Maknanya muhtas ai dalan, tegasnya yang menunjukkan ala muayyanin, atas lafaz yang ditentukan. Keduanya muhtas. Fa kharaja, maka terkecuali, maka keluar apa al mubhamu, dhorof mubham, nahwu waktin wa khinin, seumpama lafaz waktun dan khinun. Wa nakhiyah dan nakhiyah. Nakhiyah itu ya sisi, wa janib dan janib ya sama, maknanya sisi juga. Lafaz waktun, khinun, nakhiyatun atau janibun, fala yajuzu, maka tidak boleh apa niyabatuhu. Maksudnya niyabah, tahu kan ya? Niyabah itu maksudnya ngerti gak? Membuat naibul fa'il. Kalau naib itu kan isim fa'il. Kalau niyabah itu masdar. Maksudnya niyabatuhu, menggantikannya lafaz waktun khinun sebagai naibul fa'il. Itu loh maksudnya. Lu pasti keder. Lu kan taunya naibul fa'il, letter lek. Nah, nama lain naibul fa'il ya niyabah itu. Gitu loh maksudnya. Nyambung no? Nah kalau nggak diceplosin begitu kan nggak paham mulu lu pada. Nahwu julisa amamuka, seperti lafaz julisa diduduki apa amamuka depanmu. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya julisa amamuka itu julisa fi'lun madhin. Julisa itu fi'il madhi. Mughayyirus sighati, yang berbeda sigatnya. Amamu bermula amamu itu dzarfu makanin. Naibul fa'ili kan gampang begitu mah. Wa huwa, dan bermula amamu marfu'un wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rafanya amamu dhammu akhirihi, itu dhamma akhirnya amamu. Wa huwa, dan bermula amamu itu mudhafun. Wal kafu, dan bermula kafnya dhamirun muttasilun, itu dhamir muttasil fi mahali jarrin, dalam mahal jar bil idhofah. Gampang lah. Ya udah itu. Julisa amamuka. Udah nggak apa-apa gue tulis. Diperhatikan. Nih umpamanya begini biar lu ngerti asalnya. Umpamanya jalasa Zaidun, asalnya amamaka. Oh, duduk siapa Zaid amamaka, di hadapanmu. Kan Zaidun fa'il, amamaka dhorof. Apa lubet dhorof, coba dhorof, bukan zo, hilangkan z itu hilangin. Dhorof, bukan zorof, bukan dhorof. Nah ingat-ingat jadi angqadha zahrok, bukan angqadha zahrok, enggak ada zuru, enggak ada di situ. Ngerti? Nah ini perlu perhatikan. Ini makharijul huruf. Paham? Dan 3 tahun di Banten katanya taksis Quran. Dalam baca doanya masih salah. Kumaha tuh. Ya enggak? Yang lain perhatikan. Kalian ada yang baca alam nasroh lagi ngaji. Enggak, alladzi angko jorok. Wah, gue jorokin bener loh. Paham enggak? Yang bener alladzi pendek. Kadang-kadang ada yang baca alladzi. Itu manbot. Alladzi angqadha zahrok. Bo kenceng. Loh, perhatikan ini pentingnya ngaji talqin atau talaki. Kata Nabi, ana afsahu man nataqa bid-dad baida'anni min Quraisyin. Itu apa namanya? Batik al-madhu bima yusbihu dzam. Itu dalam ilmu batik. Saya orang yang fasih mengucapkan huruf dzat, kata Nabi. Baida'anni min Quraisyin, sayangnya saya termasuk suku Quraisy. Nah, kata-kata baida'anni min Quraisyin, suku Quraisy itu suku yang paling mulia. Cuman Rasul merendah, ngerti maksudnya? Itu memuji tapi
yang yusbihudzam. Oh, dalam ilmu batik. Udah perhatikan. Bukan gara-gara lu tadi ya Kak. Maka kudu ini gitu. Ya nggak apa-apa karena kalau yang kurang pas kan harus dibenerin. Kan gitu kan. Nah, ketika lafaz zaitun dibuang, fa'ilnya ini kan fa'il dibuang kan ada tujuan. Ya kan? Jalasa menjadi julisa. Nah, zaitun nggak ada, berarti yang menempati ama. Oh, ini loh, ini naibul fa'il, ini dorof. Cuman dorof yang tadi, pertama dorof mutasorrif, kedua mukhtas. Gitu loh. Kalau dorof yang nggak mutasorrif dan yang tidak mukhtas dalam arti umum nggak boleh. Lo kan kudu paham ngaji begitu mah, begitu loh. Mana tadi? Udah titik. Wasima Ramadhanu. Itu kalau kalian kan nah ganti lagi. Wasima dan dipuasai apa Ramadhanu ai syahru. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau Ramadhana ai syahru Ramadhana. Ya boleh aja sih. Ya tapi kan Ramadhanu aja lah gitu loh. Ai syahru Ramadhana wa khudifa dan dibuang apa lafdzu syahro. Narlu wa khadfu lafdzi syahrin jaizun dan bermula membuang lafaz syahr itu jaiz. Walladzi dan bermula pendapat masa yang berjalan alai atas alladzi siapa aktsarun nahwiyin mayoritas ulama-ulama nahwu itu jawazu idhofati syahrin membolehkan memudhofkan lafaz syahr ila sa'iri a'lami syuhur pada semua nama-nama bulan illa annahu kecuali sesungguhnya idhofati syahr itu katsura banyak apa dzalika itu idhofah fi salasatin dalam 3 bulan. Minha itu diantara salasah fi salasatin dalam 3 minha dari ashur gitu loh atau syuhur. Wahia dan bermula salasah gitu. Ramadan, wa Rabiul Awal, wa Rabiul Akhir. Yaitu syahrul Ramadan, syahrul Rabiul Awal dan syahrul Rabiul Akhir. Hatta qala sehingga berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama berpendapatnya begini, lam tastamil tidak menggunakan siapa al-arabu orang Arab min asma'is syuhur dari nama-nama bulan mudhofan hale dimudhofkan ilahi kepada syahr ilahi pada dulu kalau lam tamal Arab min asma'is syuhur mudhofan ilahi lafdzu syahrin. Mana sob? Oh mudhofan ilaih pada mudhof ilaih gitu aja lah ngapa susah-susah. Lafdzu syahrin pada lafaz syahr illa hadhi salasah kecuali ini 3 bulan yaitu bulan Ramadan, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jadi nama-nama bulan yang 12 yang biasanya dikasih syahrul Ramadan, syahrul Rabiul Awal, syahrul Rabiul Akhir itu cuman 3 bulan tadi. Kalau Rajab, Syaban, Syawal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu enggak dikasih. Ngerti maksudnya? Nah, gitu loh. Waqala dan telah berpendapat siapa As-Sa'du At-Taftazani, Imam Sa'duddin At-Taftazani, atbaku ala annal ilma fi salasati ashhurin majmu'ul mudhaf wal mudhaf ilaih atbaku sepakatlah gampangannya siapa orang-orang Arab ala annal ilma atas sungguhnya pengetahuan fi salasati ashhurin di dalam 3 beberapa bulan wa ya al ilmu fi salasati ashhur
Iya, itu majmu'ul mudhof wal mudhof ilaih. Itu menggabungkan mudhof dan mudhof ilaih, yaitu syahrul Ramadan, kan syahrunya mudhof, Ramadannya mudhof ilaih. Apa maksudnya? Wa syahru Rabiul awal dan syahru Rabiul awal wa syahru Rabiul akhir. Intaha. Itu singkatannya. Dengerin anak-anak baru. Itu alif sama ha. Apa tadi apa singkatannya? Nah, ntar lu bacanya gitu lagi. Ngerti? Itu kan alif sama ha. Singkatannya bacanya intaha. Ntar lu bacanya Ngapa lu aja? Biar nyambung. Sampai titik, sampai asalnya situ. Wakola, dan telah berpendapat siapa Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan, hadza ghairu ma'ruf. Hadza bermula ini idhofah. Itu ghairu ma'ruf, tidak diketahui. Wa inna masmuhu Ramadan. Wa inna masmuhu, kata Ibnu Hayyan, dan bahwasanya bermula namanya Ramadan, syahrul Ramadan, itu ya Ramadan. Ai bi khadfi lafzi syahrin, tegasnya dengan membuang lafaz syahr. Udah titik. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya sima Ramadan. Itu sima bermula sima itu fi'lun madhin. Mughayyarus sighati, yang digubah sighatnya. Ramadhanu bermula Ramadan. Dzarfu zamanin itu dzaraf zaman. Ramadhanu. Naibul fa'il itu sebagai naibul fa'il. Wa huwa, dan bermula Ramadan itu marfu'un. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rafa'nya Ramadan itu dhammu akhirih, membaca dhamma akhirnya Ramadan. Fa amamu, maka bermula lafaz amamu. Wa Ramadhanu, dan lafaz Ramadhanu dzarfani, itu dzaraf keduanya. Mutasarrifani, yang mutasarrif keduanya. Li'annahuma, karena sesungguhnya amamu, amama dan Ramadan apa itu yakhrujani, itu keluar apa keduanya, anid dzarfiyati, dari kedzarafan, ilal fa'iliyati, kepada makna kefa'ilan, wal maf'uliyati, dan pada makna kemaf'ulan, wal idhofati, dan kepada idhofah, wa ghairuha, dan pada lainnya idhofah, wa muhtassani, dan itu muhtas keduanya, fil idhofati, sebab diidhofahkan fil awal, dalam yang contoh yang pertama apa? Amamuka, seno ribet amat. Nah, kan contohnya dua, amamuka sama Ramadan. Wal alamiyat tu, lalu bil wal alamiyati, dan muhtas sebab alamiah fisani, dalam yang kedua apa? Ya Ramadan, udah titik, nyambung kan? Nah itu diteras, dimotolaah, begitu gendut, ngerti? Jangan main mulu, ngobrol mulu, ya kayak jualan jamu loh. Deras, udah titik, pokoknya. Nah, ntar habis ngaji disimak sob, apalannya di setoran apalan dan lain semuanya tiap hari ya begitu, gitu ya. Kebut 3 menit lagi ya, besok katam bab naibul fa'il, udah masih banyak. 76. Nah kalau nggak digas, lah kapan kelarnya? Lah kita setebelin ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.